Anda kembali lagi di webinar nasional Akselerasi Kualitas Olahan Minyak Nabati bersama saya Monica Chua. Dan kami masih terhubung dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan dan juga PLT Dirjen Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika melalui sambungan Zoom. Dan masih bersama dengan saya di studio CNBC Indonesia, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, Sahat Sinaga. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Oke dari Kemendak. Pak Oke, nanti seperti apa nih pengawasan di lapangan dan juga kalau nantinya masih ada pedagang nakal begitu ya yang masih menjual minyak goreng curah ini, seperti apa sanksi dan juga pastinya pengawasan dari Kemendak? Ada dua hal yang kita lakukan pengawasan. Yang pertama kepada pemasok dalam hal ini produsen minyak curah. Kita mungkin akan lebih tegas untuk itu karena ini sudah menjadi kewajiban dan waktunya cukup. Udah kami beri waktu yang cukup dari mulai 2014 sampai 31 Maret 2020 dikeluarkan Permendag baru. Nah, hanya biasalah kalau para pelaku usaha ini kemungkinan bisa mundur, bisa didiskusikan. Saya sudah sejak awal saya pindah lagi ke Dirjen PDN, saya udah telepon Pak Sahat, Pak Adi, saya tidak akan mundur lagi, itu sampaikan kepada semua. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kepada pedagang juga karena pada saat ini kami paham minyak goreng curah ini masih diminati masyarakat karena harganya lebih murah daripada yang kemasan. Bagaimana pemerintah ini bisa mengajak. Nah, pada dasarnya kami tadi kepada produsen dan partisipasi retail modern untuk melakukan penyediaan minyak goreng ini dan jangan sampai menjadikan sesuatu yang menjadi minyak langka. Itu kami pastikan. Saat ini kami sudah pastikan sekalian dengan peningkatan harga minyak curah ini yang sangat tinggi saat ini, maka kami sudah memastikan mulai bertahap menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau, bekerja sama dengan GIMNI dan AINI dengan ini. Dan ini kita pastikan dulu ketersediaan minyak goreng di dalam negeri yang tadi kata Pak Sahat kebutuhannya kebutuhan nasional itu 5 juta ton dan yang dikonsumsi 2,4 juta ton dan sebagainya. Ini kita pastikan dulu di masyarakat harus kami sudah lakukan edukasi bersama pemerintah daerah dengan 34 provinsi dan kabupaten kota kita sudah lakukan ini. Dan untuk memastikan kebutuhan minyak goreng ini, memang di Permendag ini diatur juga beberapa hal lainnya bahwa untuk kepentingan UMKM sehingga tadi minyaknya itu kemasannya itu dari berbagai kuantitas sampai yang terbesar itu adalah kemasan 25 kg. Ini tentu akan membantu dari penurunan harga manakala kemasannya lebih besar gitu kan. Ini di tingkat produsen juga akan ini. Kepada pelaku usaha juga bagi mereka yang belum siap dengan brand, kami mempunyai brand minyak kita yang merupakan merek hak milik pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Mereka bila belum bisa membuat brand sendiri untuk minyak kemasan sederhana, maka mereka bisa menggunakan setelah mendapatkan perizinan tentunya dari Kementerian Perdagangan dan kita bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan dulu bahwa minyak goreng yang akan diedarkan itu yang akan dikemas dalam kemasan sederhana memenuhi prinsip-prinsip dasar kesehatan, keamanan, dan kebersihannya. Jadi ini bisa diberlakukan, bisa digunakan sambil membangun brand sendiri. Brand minyak sederhana sudah banyak. Dan untuk mereka yang mau menggunakan brand minyak kita pun sudah ada terdaftar di kami 25 perusahaan untuk bisa menggunakan dulu minyak brand sederhana ini.
Tapi intinya tadi kepada pedagang pun tadi kalau mereka masih tersedia masa kita harus suruh dibuang, enggak lah. Ini kepada pedagang, tetapi kepada pemasok industri tadi kita akan lakukan pembinaan dan ini sudah merupakan kepastian kami akan melakukan tindakan tegas untuk itu. Kepada pedagang masih tersedia stok gitu kan dan sebagainya, ya silakan diperjualbelikan. Karena pada dasarnya bukan hanya kehalalan, bukan hanya higienitas dan sebagainya. Tadi ada upaya-upaya juga dari oknum-oknum pelaku yang tidak bertanggung jawab. Tadi menyalurkan minyak goreng jelantah yang sudah diproses lagi menjadi bersih, disalurkan sebagai minyak goreng curah. Itu yang kita hindari. Dan di samping itu, pola perdagangan minyak kemasan sederhana itu, minyak goreng curah ini juga pedagang melakukan pengemasan tersendiri. Sehingga tidak jelas tuh. Walaupun disebutkan itu 1 liter atau 1 kilo, belum tentu ukurannya pasti. Kalau sudah dikemas, pemerintah bisa memastikan baik dari kuantitas maupun dari kualitas dan standar-standar Baik. lainnya yang diatur di SNI. Itu sudah kita pastikan. Kepada pedagang, silahkan habiskan dulu apa yang sudah tersedia, gitu kan. Tapi itu tentunya ada batasannya dan tidak akan ada pasokan lagi minyak goreng curah dari industri. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya ingin ke Kemenperin Pak Putu, kalau terkait dengan pengawasan quality control nantinya terkait dengan pengemasan minyak goreng sederhana ini seperti apa dan juga pastinya apa nih upaya-upaya yang dilakukan agar memenuhi 4 standar yang sudah kita bahas tadi? Ya, jadi kalau di data kami, ya ini kan Permen BRIN ya yang ngatur ini Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019. Ini sudah berlaku, tapi ada relaksasi. Ada relaksasi sampai dengan 1 Januari 2022. Jadi, nah di dalam SNI ini pelaku usahanya udah sangat didefinisikan. Jadi pertama adalah produsen, kedua itu pengemas, ketiga itu perwakilan perusahaan dan atau importir. Jadi ada 4 sebagai entitas yang nanti akan diwajibkan dan sudah diwajibkan. Nah, masing-masing ini mempunyai kewajiban, yaitu ada alat fraksinasi, tangki penyimpan, mesin pengemas, dan peralatan uji mutu. Itu diwajibkan untuk peralatan-peralatan yang dipunyai. Yang kedua, setelah itu adalah ketentuan minyak goreng yang wajib ini juga sudah diatur dengan sangat jelas sekali. Yang tadi yang ada kemasannya. Ya. Nah, di samping itu ada sertifikasi. Ya, baik itu diproses ya maupun nanti sertifikasi ini ada markingnya. Saya sampaikan tadi ada markingnya. Jadi penandaan SNI dan juga pelaporan dilakukan secara online. Nah, pengawasan yang kami lakukan itu minimal. Jadi baik itu pengawasan dokumen maupun uji petik itu minimal 1 tahun 1 kali dan juga pengawasan bila dianggap perlu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sampai dengan November 2021 ini sudah ada 146 ya marking SNI wajib ini yang diterbitkan. Jadi 146 ya sudah SPPT SNI ini sudah dikeluarkan. Nah, perusahaan yang mendapatkan itu sudah 120. Jadi ini sebenarnya sudah suatu contoh bahwa ini tidak jadi masalah gitu. Nah, tadi yang kuncinya itu, terima kasih Pak Dirjen Oke. Ini kuncinya itu kepastian.
Jadi kalau kesiapan, ya kami bisa sampaikan tadi bahwa sudah ada 120 perusahaan yang menerapkan making SNI ini. Nah seperti itu yang kita lakukan di Kementerian Perindustrian, dan kalau ini memang berlaku penuh, ya itu harus memang hukumnya dipenuhi. Tapi dari industri, ya itu kami akan selalu kawal, dan sampai saat ini memang tidak banyak masalah. Terima kasih Bu Monika. Mbak Monika, Baik, berarti bisa sudah saya ada begitu ya tambahkan sedikit? strategi-strategi yang disiapkan dalam pengawasan oleh Kemenparing. Baik Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi kita tahan terlebih dahulu dialog kita dan lepas jeda kami akan kembali dalam dialog ini. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Beyond Business.